Ini adalah full story dari Marvel Zombie, jadi spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Series ini dibuka dengan Kate Bishop, Riri Williams, dan Kamala Khan pergi ke New York untuk mencari persediaan. Mereka juga ditemani oleh armor Iron Man Tony yang dikendalikan oleh Friday AI-nya, dan karena setting waktu di sini adalah 5 tahun sejak Outbreak, kota New York terlihat berantakan. Ketika mereka sedang mencari persediaan, sebuah Queen Jet tiba-tiba terjatuh tak jauh dari mereka. Dan pilot dari Queen Jet tersebut telah tewas, namun menyembunyikan sesuatu di perutnya. Tapi baru aja mereka mengambil sesuatu tersebut yang ternyata sebuah alat, zombie Hawkeye menyerang mereka, meledakkan Friday yang membuat mereka segera mundur setelah Kate berhasil mendaratkan panahnya. Mereka kembali ke kediaman Bishop di mana Riri langsung memeriksa alatnya, dan alat itu ternyata adalah transmitter yang sangat canggih yang sepertinya dikecilkan menggunakan pim partikel. Transmisi ini juga kepunyaan S.H.I.E.L.D. dan bagian dari Project Life Shot, yaitu usaha terakhir untuk melawan wabah zombie. Mendengar ini, Kate merasa kalau mereka harus pergi ke markas S.H.I.E.L.D. untuk mencari orang yang bisa menggunakannya, dan setelah sedikit berdebat karena Riri merasa kalau itu terlalu berbahaya, mereka akhirnya pergi ke markas S.H.I.E.L.D. di Ohio karena Riri mendeteksi ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi selagi mereka pergi ke sana, zombie Okoye dan pasukannya terlihat mendatangi Queen Jet tadi serta merekrut zombie Hawkeye ke dalam pasukannya. A gift from your queen. Kembali ke geng Kamala, saat sedang OTW, mereka melihat pegunungan terbelah yang membuat mereka terkejut sekaligus bersyukur karena harusnya mereka melewati gunung itu. Mereka pun menggunakan belahan itu sebagai jalan pintas, tapi setelah melewati pegunungannya dan masuk ke semacam gurun, mereka melihat badai aneh, dan tiba-tiba sesuatu menyerang mereka, membuat mobil mereka terlempar, tapi untungnya mereka selamat. Tapi ketika mereka perhatikan, ternyata ada 2 orang yang terlihat bertarung di badai tersebut. Dan sialnya, mereka dikepung kawanan zombie. Ketika mereka terdesak, ternyata 2 orang tadi adalah zombie Captain Marvel dan Ikaris, dengan Ikaris yang tidak terinfeksi karena dia adalah android. Geng Kamala pun berusaha kabur dari sana selagi 2 kekuatan besar itu bertarung, tapi naasnya, Kate terbunuh oleh Captain Marvel, Riri juga tergigit, yang membuat dia meminta Friday memberikan transmitternya ke Kamala serta mengevakuasinya ke tempat yang aman. Riri juga sebenarnya mencoba serum penawarnya yang belum dia uji coba, tapi karena tidak ingin membahayakan Kamala, dia memutuskan mengorbankan diri. Friday juga memutuskan balik untuk membantu Riri meninggalkan Kamala karena dia tidak ingin kehilangan tuannya lagi. Kamala pun berlari tanpa arah selagi terkena dampak pertarungan antara Captain Marvel dengan Ikaris, sampai akhirnya dia ditolong seseorang. Kamala yang pingsan mendapatkan mimpi dihampiri oleh zombie Wanda atau Scarlet Witch yang membuatnya terbangun, dan saat terbangun, dia dikejutkan oleh Blade dengan matanya yang menyala karena dia menjadi Moon Knight. Melihat Kamala bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya, Blade memberitahunya kalau Riri dan Kate telah mati karena tempat itu disebut Valley of the Broken Gods, di mana ada 2 kekuatan besar seimbang yang tidak bisa mengalahkan satu sama lain dan hanya berhenti untuk menghancurkan makhluk lemah yang lewat di sana. Blade juga memberitahu jika Khonshu tahu kalau alat yang dibawa Kamala sangat penting, jadi dia akan membantunya menuju Ohio. Mereka pun motoran menuju markas S.H.I.E.L.D. di Ohio yang dikelilingi zombie, tapi anehnya mereka hanya diam di sana.
Sebuah suara menanyai tujuan mereka, dan setelah Kamala menjawab kalau dia mencari North Institute, suara itu menyuruh mereka masuk, bahkan para zombie membukakan jalan untuk mereka. Dan ternyata suara itu adalah suara dari Melina Vostokov dengan Alexei atau Red Guardian dan Yelena di sebelahnya, serta para Black Widow dari Red Room. Setelah Melina menutup lagi garda zombie dengan alat pengendalinya, Kamala memberitahu soal transmitternya, dan ketika diperiksa, ternyata transmitter itu bertujuan untuk menghubungi Nova Corps, di mana SHIELD percaya kalau mereka memiliki teknologi untuk menyembuhkan yang terinfeksi. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menyalakan transmitter itu di sini karena insiden di Wakanda mengacaukan sinyal di atmosfer, jadi mereka harus mengaktifkan transmitter itu di luar atmosfer. Hal itu pula yang ingin dilakukan SHIELD sebelumnya, tapi sebelum mereka meluncur, markas mereka diserang oleh zombie yang membuat mereka mengecilkan transmitternya agar mudah diamankan. Tapi saat sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan ke atmosfer, Blade merasakan kedatangan para zombie yang dipimpin Okoye. Okoye ini adalah jenderalnya Wanda, dan dia membawa zombie Hawkeye, Abomination, Ghost sampai Captain America, dengan ratusan bahkan ribuan zombie biasa di belakangnya. Ketika Okoye menyerang, Melina mengaktifkan jebakan yang dia pasang, memerintahkan zombie-zombinya untuk melawan, serta menugaskan para Black Widow untuk menyerang. Tapi di sisi zombie, Abomination melempar lusinan zombie termasuk Cap ke arah markas, serta menerobos garda zombinya Melina, dan hal ini membuat Alexei harus bertarung dengan Cap. Tapi meski Cap dikalahkan, Ghost berhasil membantai para Black Widow. Abomination juga menerobos masuk, yang membuat mereka segera mundur. Dalam pelarian itu, Melina memutuskan mengorbankan diri dan mencoba mengendalikan para zombie dengan alatnya, tapi naasnya, Okoye membunuhnya. The dead, they follow you. Blade juga berhasil membunuh Ghost sebelum pergi mengamankan Kamala. Dan setelah berhasil keluar dari markas SHIELD, untuk menghormati pengorbanan Melina, Yelena dan Alexei memutuskan membantu Kamala, dan setelahnya mereka pergi untuk mencari pesawat. Beberapa tahun yang lalu saat outbreak di San Francisco, Shang-Chi dan Katie berusaha menyelamatkan diri bareng agen Jimmy Woo serta beberapa orang yang ada di sana. Sialnya mereka terkepung kawanan zombie yang membuat Shang-Chi terpaksa mengeluarkan kemampuannya, dan untungnya Wenwu serta The Ten Rings datang untuk menyelamatkan Shang-Chi. Tapi karena Shang-Chi terlalu peduli pada orang lain, dia akhirnya tergigit, yang membuat Wenwu mengorbankan dirinya dengan memberikan Ten Rings-nya untuk mencegah Shang-Chi terinfeksi. Soft-hearted fool. Setelahnya mereka pun pergi dengan helikopter Death Dealer dan mulai bingung apa yang harus mereka lakukan. What do we do now? 5 tahun kemudian, geng Shang-Chi yang isinya survivor tadi termasuk Death Dealer terlihat membawa sapi pergi melintasi gurun menuju pos pemeriksaan City on the Sea. Tapi di tengah jalan, mereka diganggu oleh geng Skrulls yang berniat mencuri sapi-sapi itu. Pertempuran singkat sempat terjadi sampai akhirnya mereka tiba di posnya. Mereka pun dipersilakan masuk berkat sapi-sapi yang mereka bawa, dan mereka juga bertemu dengan geng Kamala dan hampir ribut karena tangan Shang-Chi seperti terinfeksi. Untungnya akhirnya mereka chill, apalagi setelah datangnya John Walker dan pemimpin City on the Sea, yaitu Baron Zemo.
Zemo terlihat tidak suka melihat kedua grup itu karena ciri-ciri mereka seperti pahlawan, tapi meski begitu, dia tetap membiarkan mereka masuk ke City on the Sea yang ternyata adalah penjara The Raft. Zemo sangat dihormati di sana karena The Raft adalah tempat teraman di dunia, terbukti dengan Talokanil yang tidak bisa menembusnya. Saat makan malam, grup Kamala dan Shang-Chi terlihat mulai berteman, bahkan Alexei memberitahu misi mereka yang ingin menyelamatkan dunia. Mereka sebenarnya berencana ke New Asgard untuk meminjam pesawat di sana, dan mendengar itu, Shang-Chi hanya bisa mendoakan semoga berhasil. Well, good luck with all that. Saat para Talokanil berusaha menembus The Raft, John Walker terlihat khawatir karena dia takut kalau Namor akan datang. Tapi Zemo menyuruhnya tenang karena The Raft didesain agar tidak bisa ditembus, dan kalaupun Namor datang, mereka bisa mengirim para hero untuk melawannya. Di sisi lain, ternyata pos pemeriksaan telah hancur lebur setelah diserang pasukan Okoye, dan tahu kalau incarannya bersembunyi di laut, Okoye langsung memanggil Namor untuk mengejar. Di sini Kamala juga mendapatkan lagi mimpi soal Wanda. Dan saat dia terbangun, The Raft mulai berguncang. Zemo tiba-tiba menutup sel milik geng Kamala dan Shang-Chi, yang ternyata guncangan itu disebabkan oleh Namor, dan Zemo ingin menenangkannya dengan melempar geng Kamala ke Namor. Tapi sialnya, karena pintu pelontarnya tidak langsung ditutup, Namor menggunakan pelindung Kamala untuk menerobos masuk, dan meski Namor berhasil dikurung, tapi pintunya dijebol oleh para Talokanil yang membuat kekacauan terjadi. Zemo dan para penjaga The Raft pun berusaha kabur menggunakan escape pod, dan ketika The Raft dikuasai zombie Talokanil, serta Namor juga berhasil kabur dari kurungannya, geng Shang-Chi dan Kamala mengejar Zemo ke escape pod terakhir, tapi mereka diburu oleh Namor yang membunuh Rick, Dennis, dan Sandra dari geng Shang-Chi. John juga tewas di sini, dan selagi yang lain menahan Namor karena escape pod-nya harus dilepas manual, Yelena segera ke ruang kontrol, dan ketika Namor berhasil dibunuh dan orang-orang masuk ke dalam escape pod, Get down here. You're my daughter. I know you can do it. Yelena mengorbankan dirinya untuk melepas escape pod agar yang lain bisa selamat. Dan setelah dia melepaskan escape pod-nya, Yelena ikut tenggelam bersama The Raft. Alexei pun sangat terpukul akan ini, apalagi dia baru kehilangan Melina. Tapi meski begitu, mereka tetap lanjut ke New Asgard. Beberapa tahun yang lalu, ketika Peter, Black Panther, dan kepala Scott Lang pergi ke Wakanda, berharap menemukan tempat yang aman untuk membuat penawar, yang mereka temukan malah Wakanda hancur dengan zombie Thanos ada di sana. Pertempuran sempat terjadi, dan meski telah menjadi zombie, Thanos dengan cepat belajar cara menggunakan Infinity Gauntlet, dan di saat-saat terakhir, Thor, Groot, dan Rocket akhirnya tiba di Wakanda. Tapi sayangnya Thor melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak mengincar kepala Thanos. Karena ini Thanos lagi-lagi menang, Rocket dan Groot tewas. Tapi melihat reaktor vibranium terekspos dan Thanos telah mendapatkan ke-6 Infinity Stone, T'Challa mengorbankan diri dengan mendorong Thanos ke sana yang menghancurkan Infinity Stone dan menghasilkan ledakan besar. It wasn't. Peter dan Scott pun berusaha kabur, dan untungnya penyihir Kamar Taj membantu mereka. Di masa sekarang, Peter, Scott, dan para penyihir Kamar Taj terlihat khawatir karena Wanda mulai bergerak, apalagi karena saat ini dia punya ribuan pasukan. Di sisi lain, para hero akhirnya tiba di New Asgard dengan Alexei yang masih bersedih.
Awalnya mereka dilarang masuk oleh Valkyrie karena mereka tidak punya undangan, tapi setelah Khonshu muncul, Valkyrie akhirnya mempersilahkan mereka. Open the gate! Saat masuk, ternyata New Asgard saat ini sedang berpesta, dan untuk menghilangkan kesedihannya, Alexei memutuskan gabung. Melihat Thor di sana, Kamala ingin meminta bantuan untuk pergi keluar angkasa dan mengaktifkan transmitternya, tapi Thor hanya diam karena sejak kekalahannya di Wakanda, Thor sudah sangat putus asa. Kamala pun kecewa mendengarnya, dan ketika Valkyrie memberitahu kalau semua makanan ini dibawa oleh Wanda dan Wanda juga di sini, para hero langsung waspada, yang membuat Asgardian merasa itu penghinaan. Tapi karena wujud Wanda ini manusia bukan zombie, Kamala sempat ragu dan Wanda membenarkan kalau dia terinfeksi. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bisa memfokuskan lagi kekuatannya dan mengembalikan pikirannya. Dia juga sebenarnya bisa menyembuhkan semua orang di dunia, tapi seseorang menghalanginya untuk itu, di mana orang itu menyerap energi Infinity Stone yang lepas di insiden Wakanda, dan energi itu cukup besar untuk membentuk ulang dunia. Mendengar itu, Kamala teringat akan mimpinya, dan Wanda membenarkan itu, jadi sekarang dia butuh pasukan untuk mengalahkannya, yaitu pasukan dengan kekuatan dewa. Terungkap kalau makanan yang Wanda bawa sebenarnya adalah zombie, dan ini membuat Asgardian mulai terinfeksi. Alexei juga nampaknya tertular karena dia juga ikut makan. Setelahnya Wanda mengajak Kamala gabung dengannya karena ternyata yang selama ini dia incar bukanlah transmitternya, melainkan Kamala sendiri, karena kekuatan Kamala bisa membantunya membentuk ulang dunia. Mendengar itu, para hero pun segera kabur ke pesawat setelah melempar Wanda, tapi Zemo, Death Dealer, dan Jimmy menjadi korban, dan ketika mereka sampai ke pesawat, sayangnya Alexei akhirnya berubah. Mereka pun pergi meninggalkannya, tapi Wanda menahan bahkan menarik pesawatnya sambil membujuk Kamala untuk membantunya. The hope you seek is down here with me. Tapi tiba-tiba Thor yang awalnya cuma diam datang membantu, melawan Wanda dan menyuruh para hero untuk pergi. Dengan berat hati mereka pergi meninggalkan Thor, tapi setelah mereka sampai di luar atmosfer dan menyalakan transmitternya, Nova Corps langsung merespon yang membuat mereka seketika bingung. Ternyata Nova Corps sudah mengetahui apa yang terjadi di bumi, dan saat ini mereka mengkarantina bumi serta mengancam akan menembak pesawat para hero kalau mereka tidak kembali. Karena shock, para hero pun hanya diam, yang membuat mereka langsung diserang karena Nova tidak ingin ada virus zombie yang menyebar ke alam semesta. Pesawat mereka bahkan berhasil dihancurkan, tapi untungnya Kamala juga berhasil membuat pelindung walau mereka akhirnya terjun bebas. Untungnya lagi mereka diselamatkan penyihir Kamar Taj, dan setelah mereka semua sadar, Master Rintrah menjelaskan situasinya di mana insiden Wakanda menciptakan badai energi tak terkendali, dan untuk mencegah itu menghancurkan segala hal, mereka membutuhkan seseorang untuk menampung semua energi itu, dan terpilihlah The Hulk. Tapi karena menjadi wadah dari energi itu, Hulk atau Bruce Banner sudah bukan Bruce Banner yang kita kenal, dan yang menjadi masalah saat ini Wanda mengincar kekuatan itu, dan dia juga sudah punya pasukan yang cukup banyak untuk melawan Hulk. Master Rintrah pun mengajak mereka untuk ikut berjuang menghentikan Wanda, dan karena ini menentukan takdir dunia, mereka pun memutuskan ikut. Di sisi lain, Wanda sudah bergerak ke arah Hulk, dan Hulk juga merasakan kedatangannya. Ribuan pasukan Wanda mulai menyerbu Hulk. Dan meski awalnya Hulk bertahan,
Tapi ketika zombie Talokanil, raksasa sampai Asgardian mulai menyerang, Hulk terlihat kewalahan, bahkan Wanda sampai bisa mendekatinya. Tapi ketika dia ingin mengakses kekuatan Hulk, para hero langsung datang untuk menghentikannya. Para hero pun berusaha melindungi Hulk selagi Hulk memulihkan diri. Wanda juga masih terus berusaha membujuk Kamala, dan curangnya dia menggunakan zombie teman-teman Kamala dan Shang-Chi untuk merusak mental mereka. Thor juga ternyata menjadi zombie dan membunuh London Master, Sarah Wolfie sampai Blade, bahkan sempat duel dengan Hulk walau akhirnya dikalahkan. Tapi baru aja Thor kalah, Wanda tiba-tiba melesat ke arah Hulk, mengakses kekuatannya, dan melihat itu, Kamala berusaha menghentikannya. Tapi karena percuma, hal ini membuatnya panik, sekaligus putus asa, apalagi teman-temannya perlahan-lahan terbunuh. Wanda pun terus membujuk Kamala untuk gabung dengannya, menyelamatkan dunia, dan karena sudah sangat putus asa, Kamala akhirnya menerimanya. Ledakan kembali terjadi yang kali ini menelan bumi. Dan saat terbangun, Kamala kembali ke masa sebelum zombie menyerang. Riri dan Kate juga kembali, yang membuat dia sangat senang. Tapi saat sedang hangout bareng, Kamala mulai mendapatkan penglihatan soal zombie, penglihatan soal dunia sebelumnya mulai muncul, dan yang lebih mengejutkan, ada Riri yang mengatakan kalau semua ini palsu. Dia berusaha menyadarkan Kamala, dan Marvel Zombie pun tamat.